What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Hari ini gua mau ngebahas plan ataupun step-step yang akan gua ambil untuk memastikan bahwa di tahun 2024 gua akan menjadi trader yang jauh lebih baik daripada di tahun sebelumnya. Oke, first of all, Happy New Year. Gua berharap teman-teman belajar banyak dari kesalahan mungkin yang terjadi di tahun lalu di dalam hidup kalian, dan ya, kalian bisa menggunakan pengalaman dan pelajaran dari 2023 yang bisa kalian gunakan nanti di tahun 2024 untuk menjadi versi yang lebih baik lagi buat diri kalian ke depannya. Oke, kenapa menurut gua kita tuh harus menjadi baik itu bukan cuma dalam bidang tradingnya doang, tapi juga di dalam bidang kehidupannya. Karena kehidupan dan trading itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau di dalam kehidupan kita tidak menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, maka di trading pun kita tidak akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi, apa yang kita lakuin dalam kehidupan kita untuk memastikan kehidupan kita menjadi lebih baik, itu juga akan berpengaruh ke dalam dunia trading kita. So, gue mau kasih kalian step-step yang akan gue ambil untuk bisa memastikan di tahun 2024, gue tidak hanya menjadi orang yang lebih baik, namun gue juga menjadi trader yang lebih baik. Oke, step pertama. Cut out all the distractions in your life. Buang semua distraksi ataupun pengganggu yang ada di kehidupan kalian. Kita bisa aja berbicara mengenai handphone kalian mungkin yang sering membuang waktu kalian yang berharga. Ya, jadi mungkin kalian pakai handphone itu bukan cuma sekedar untuk kerjaan, tapi juga untuk doom scrolling. Kalian scroll TikTok sampai ke bawah-bawah banget. Scroll Instagram ngeliatin kehidupan orang yang seolah-olah itu mewah gitu, yang membuat kalian akhirnya ya juga nggak bagus juga buat keadaan mental kalian kan. Kita juga bisa berbicara mungkin soal orang-orang yang sering ngajak kalian itu pergi main untuk hal yang nggak bener juga gitu. Misalkan ada teman-teman kalian yang hobi clubbing, ada teman-teman kalian yang hobinya ngerokok gitu kan. Terus kalau kalian bergaul sama mereka terus, ya, ketika kalian menceritakan goals kalian, tujuan kalian kedepannya gimana, mereka mungkin akan menertawakan kalian guys. Kenapa? Because they're not at the same level as you. Karena mereka tidak berada di level yang sama dengan kalian. Di saat kalian mau maju, mereka nyaman berada di dalam lingkungan yang seperti itu. Ya, jadi ketika kalian masih di dalam lingkungan ini, bagaimana mungkin kalian bisa expect supaya kalian kedepannya bisa lebih baik? Ketika kalian mau naik, teman-teman kalian ini menarik kalian kembali ke bawah. So, step pertama, cut out all the distractions in your life. Buang semua distraksi itu, ya, teman-teman yang memberikan pengaruh yang buruk, ya, handphone kalian yang terlalu sering kalian pakai. Dalam artian bukan berarti lu buang HP-nya, enggak, tapi ya lu pakai HP-nya itu lu kurangin watch time-nya, lu kurangin pemakaiannya, usage-nya lu kurangin untuk hal-hal yang tidak produktif. Oke, hal yang kedua adalah gym lifestyles and eat healthier. Nah, berbicara soal gym, ya sebenarnya gue tidak memiliki masalah apapun di dalam bidang ini karena gue termasuk orang yang cukup disiplin dalam hal gym, workout. Gue disiplin, hidup gue aktif, healthy. Nah, tetapi yang mau gue perbarui adalah di bagian eat healthier. Gue pengen makan itu lebih sehat lagi guys, karena di tahun 2023 gue kebanyakan makan junk food, ya, makan makanan yang goreng-gorengan, sehingga muka gue itu sempat jerawatan parah, ya, mungkin sampai sekarang masih ada sisanya sedikit. Nah, gue mau untuk hidup di tahun 2024 nanti makan makanan yang bernutrisi, bervitamin gitu ya. Kalau misalkan gue pengen nyemil, gue nyemilnya buah-buahan, bukan nyemil coklat-coklatan atau yang manis-manis, yang gula-gula. So, I really think, ya, gue sungguh-sungguh percaya nih, ketika kalian makan junk food, ya, otak kalian pun itu tidak akan berfungsi di tingkat yang optimal, ya. Kalian pasti pernah ngerasain nih, ketika makan junk food, itu otak kalian tuh kayak geraknya lambat gitu kan, pikirannya kayak berkabut gitu. Tapi ketika kalian makan sehat, itu kerasa pasti langsung guys, di pemikiran kalian, di mood kalian, dan juga di kesehatan tubuh kalian. So, itu step kedua yang bakal gue ambil, yaitu gue pengen makan lebih sehat lagi, sehingga ya ketika gue trading, ya, mindset gue ataupun pola pikir gue dan input otak gue itu jauh lebih bekerja dengan bagus ketimbang kalau gue makan junk food. Oke, yang ketiga, step yang ketiga, backtest, forward test, and journaling. Ya, jadi backtest adalah hal yang mungkin orang lain tuh memandang hal yang membosankan, namun gue dari dulu sangat suka backtest. Kenapa?
dengan adanya backtest, ya, backtest itu melatih pattern recognition kita. Kita dilatih untuk peka terhadap pattern yang kita cari. Jadi misalkan lu seorang SMC trader ya, lu tahu oke, ini sedang terjadi boss, sedang terjadi choke, atau sedang terjadi apalah itu. Kalau lu jarang backtest, maka ketika lifetime market sedang berjalan, lu terkadang kelewatan momen itu. Kenapa? Karena pikiran lu dan recognition lu, pattern recognition lu itu belum optimal. Inilah pentingnya backtest. Lalu setelah backtest, forward testing. Ya. Forward testing itu digunakan untuk melatih psikologi kita. Karena psikologi saat backtesting dan forward testing adalah dua hal yang berbeda. Ya, tapi bukan berarti yang satu lebih penting daripada yang satunya. Dua-duanya sama-sama penting. Nah, backtest juga nih ketika kalian sehabis melakukan trading di hari ini, misalkan di hari Senin, ya kalian besoknya sebelum market mulai, kalian backtest dulu yang hari Senin kemarin. Kira-kira ada detail apa nih yang kelewat gitu. Itu akan sangat membantu progres kalian ke depannya sebagai seorang trader. Dan ketiga, journaling. Itu hal yang sering dilupakan orang gitu. Kenapa? Karena journaling itu kayak lu disuruh nulis diary, ya, bosen ya. Nah, tapi ketika gua mengimplementasikan journaling ini dari bulan September ya sampai sekarang, itu benar-benar hasilnya tuh berbeda banget guys. Trading gue yang mungkin sebelumnya 5/10, sekarang mungkin jadi 8 atau 9/10 gara-gara gue journaling. Kenapa? Because the best trading book that you will ever read is the one that you write yourself. Buku trading terbaik yang akan pernah kalian baca adalah buku yang kalian buat sendiri, yaitu trading journal kalian. Nah, sekarang kita ke step yang keempat, yaitu stick to your trading plan no matter what. Ya, gue bakal stick, ataupun gue bakal mengikuti trading plan gue, gak peduli apapun yang terjadi. Jadi gini, gue punya rule sekarang, yaitu gue hanya akan trading 3 kali maksimal dalam satu hari. Ya. David yang dulu nih, trader yang dulu ini ya, mungkin ketika gue pakai rules 3 kali trade per day, ketika ada trade lagi yang muncul, gue bakal entry. Kenapa? Apalagi kalau misalkan 3 kali entry ini loss semua, gue pasti bakal entry yang keempat. Kenapa? Gue pikir, oke, entry yang keempat ini mungkin bisa aja bikin gue win, yang bisa menutupi loss-loss gue. Jadi mending gue ambil sekarang. Dan ujung-ujungnya, kalau kalian pernah ngalamin nih, ketika kalian melanggar trading rules kalian, justru keseringan, ya, lubang yang kalian gali itu semakin dalam guys. Ya. Dan inilah pentingnya seorang trader itu mempunyai sikap disiplin dengan dirinya sendiri, ya, dari yang tadi yang kita gym, makan sehat, ya, itu salah satunya. Kenapa? Berhubungan dengan trading disiplin kita dalam mematuhi trading rules kita. So, gue bakal stick to my trading plan no matter what. Sekarang step yang kelima, ya, yang bakal gue lakuin di tahun 2024 adalah gue hanya akan mengelilingi diri gue dengan orang-orang yang punya dream yang sama dan punya visi yang sama. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa menginspirasi gue dan bisa membuat gue makin baik. Ya. Gue nggak mau berada dalam lingkungan yang bukannya membuat gue makin baik, malah membuat gue makin jelek gitu, malah membuat gue makin jauh dari Tuhan gitu. Gue nggak mau guys. Kenapa? Karena ya, dalam trading, ketika kita ya, secara lingkungan kita dikelilingi oleh orang-orang yang salah, orang-orang yang draining our energy, orang-orang yang menghabiskan energi kita. Ketika kita masuk ke dalam chart, ya, kita tidak akan bisa berpikir secara jernih. Kenapa? Aduh, kemarin gue dibilang ngapain sih trading sama temen gue, sekarang gue pengen ngebuktiin biar bisa trading, gue tuh bisa trading, bisa dapat duit. Sih, kalian masuk ke dalam chart dengan sebuah emosi yang disebabkan oleh teman-teman kalian, yang membuat kalian ketika masuk ke dalam chart itu bukan fokus analisa lagi, tapi fokus gimana caranya supaya gue dapat duit, supaya gue bisa ngebuktiin ke teman-teman gue yang ngejek-ngejek trading bahwa dalam trading gue bisa hidup gitu. Itu merupakan pemikiran yang bodoh guys. You're trying to prove yourself to people that don't even matter gitu. Untuk orang yang bahkan sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu berandil lah di dalam hidup lu gitu. Tapi kebalikannya, ketika lu mengelilingi diri lu dengan orang yang bisa menginspirasi lu dan bisa membuat lu makin lebih baik, ya. Ketika lu menghadapi hari trading yang jelek misalkan, ketika lu cerita sama dia bakal bilang, gak apa-apa bro, tenang, sabar, namanya juga usaha. Kadang there's a bad day, there's a good day. What matters is you don't give up. Isn't that great?
Bukannya itu hal yang bagus ketika kalian punya teman kayak gitu, ketimbang teman yang toksik, yang membuat kalian semakin parah lagi dalam trading. Dan step terakhir yang bakal gue lakuin di tahun 2024 adalah become 1% better every day. Menjadi 1% lebih baik dari hari sebelumnya. Gue percaya banget ya, sebagai orang manusia nih, ya, gue percaya banget kita itu bisa menjadi 1% lebih baik daripada hari yang kemarin. Kalau kita beneran mau berusaha untuk menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Kebanyakan orang, ya, mereka tuh memandang, oh, yang udah berlalu ya berlalu. Gue mah memang gini orangnya, nggak bisa berubah lagi. Orang-orang yang kayak gitu, mereka tidak memiliki mindset 1% better every day. Ya. Kalau lu mau sukses, ya, lu cukup aim ataupun lu cukup menargetkan menjadi 1% lebih baik daripada hari sebelumnya. Lu nggak perlu expect di hari ini lu langsung 100% lebih baik, tapi hanya dengan 1% per hari, ya. Dalam 1 bulan aja, lu akan melihat perubahan yang luar biasa dalam diri lu sebagai seorang manusia dan sebagai seorang trader. So, gue berharap melalui 6 step yang gue bagiin hari ini, teman-teman juga bisa terpengaruh ataupun terinspirasi dari yang gue share ini, sehingga kalian mau menjadi manusia dan trader yang lebih baik lagi di tahun 2024. Gue nggak sabar dengar testimoni kalian, bagaimana video ini mengubah hidup kalian. Leave a comment below, and remember, let's be better together. See you guys.